Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden Prabowo Subianto saat ini diketahui tengah berada di Mesir untuk melakukan kunjungan kerja, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdul Aziz. Ya teman-teman, dalam pernyataan persnya di sini Presiden Prabowo Subianto ingin kembali menguatkan kerjasama yang memang telah terjalin antara Indonesia dan juga Mesir selama ratusan tahun. Akan tetapi teman-teman, ada hal yang menarik di luar kunjungan Pak Prabowo ke Mesir, yaitu terkait kepemimpinan Indonesia yang saat ini memang dikomandoi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka. Beberapa kali Mas Gibran memang dipercayakan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengkomandoi berbagai aspek-aspek kepemimpinan di Indonesia selama Pak Prabowo tidak ada atau absen di Indonesia. Kita tahu saat G20 kemarin, Pak Prabowo juga menginstruksikan kepada Mas Gibran untuk memimpin Kabinet Indonesia Maju. Kita lihat Mas Gibran berbagai rapat-rapat kabinet dipimpin sendirian dan langsung memberikan instruksi-instruksi darurat kepada menteri-menteri yang saat itu memang tengah terjadi bencana di sana-sini. Dan saya rasa ada beberapa menteri yang memang mungkin cukup tidak suka atau ya kurang sreg dipimpin oleh orang yang cukup muda, yang sangat muda. Dan saya rasa Mas Gibran ini adalah yang paling muda di antara para wakil presiden yang lain. Kita tahu teman-teman, Mas Gibran ini memang punya background yang cukup rumit, di mana Mas Gibran terseret antara prahara ya perperangan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, ditambah kemarin PDIP kembali menabuh genderang perang dengan mengumumkan surat pemecatan kepada Jokowi, Gibran dan juga Bobi Nasution. Jadi ya secara tidak langsung ada pihak yang ketar-ketir. Kalau misalnya Indonesia dipimpin oleh Mas Gibran Rakabuming-Raka selama Pak Prabowo tidak ada di Indonesia. Dan hari ini teman-teman kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan ini kepemimpinan kepada Mas Gibran selama Pak Prabowo tidak ada di Indonesia. Pak Prabowo juga akan menjelaskan terkait tujuan kunjungan kerjanya ke Mesir. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang akan menerangkan terkait kunjungan kerjanya ke Mesir. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sudah koordinasi dan sudah memberi petunjuk kepada seluruh kabinet, kepada wakil presiden dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru sudah matang dan saya kira semuanya akan berjalan lancar, tetapi tetap dengan sarana komunikasi yang baik. Setiap saat saya bisa dihubungi sehingga kalau ada keputusan penting semua pihak dapat konsultasi langsung dengan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tentunya kita berdoa selalu Tuhan Yang Maha Besar akan meridhoi dan melindungi semua kegiatan kita dengan niat yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini Selasa 17 Desember 2024 saya beserta delegasi terbatas pemerintah Republik Indonesia akan berangkat ke Kairo, Mesir. Pertama dalam melakukan kunjungan kenegaraan dan kedua menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Berarti 11 tahun. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8
D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Karena itu saya hadir, dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Selamat siang. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Selesai. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang menerangkan terkait kunjungan kerjanya ke Mesir untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Abdul Fattah As-Sisi dan juga menghadiri KTT D8. Di akhir pernyataannya, Pak Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan instruksi, memberikan komando kepada Wakil Presiden Gibran Rakemeraka dengan catatan keputusan-keputusan penting tetap akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan komunikasi dua arah antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakemeraka. Ya teman-teman, ini tentu menunjukkan bahwa Pak Prabowo sangat mempercayai Mas Gibran dengan memberikan komando tertinggi di Indonesia kepada Mas Gibran Rakemeraka. Dan musuh-musuh Mas Gibran atau mungkin pihak-pihak yang tidak suka dengan Mas Gibran, saya rasa bakal makin kepanasan dengan kiprah Mas Gibran yang bakal memimpin nanti perayaan Natal dan juga Tahun Baru di Indonesia. Ya teman-teman, tentu kita berharap tidak terjadi gesekan yang tidak diperlukan. Bagi pihak-pihak yang memang tidak menyukai Mas Gibran, ya mohon bersabar, dipimpin oleh Mas Gibran yang memegang komando RI 1 untuk beberapa saat di saat Pak Prabowo tidak ada di Indonesia. Ya, kita ucapkan juga terima kasih kepada Pak Prabowo dan kita doakan Pak Prabowo mudah-mudahan lancar ya kunjungan kerjanya dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga datang lagi atau pulang lagi ke Indonesia. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.